Puji syukur kita Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, selepas subuh pada kali ini kita melakukan pengajian rutin Ramadan. Kali ini bertemakan Nabi Muhammad SAW pasca hijrah ke Madinah sampai peristiwa Fathul Makkah yang akan disampaikan oleh Buya Sayonara Sinegar Emma. Kepada Buya Sayonara dipersilakan untuk menyajikan paparan materinya. Ya, dibuka dulu dengan basmalah ya, Dita ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai acara pagi hari ini, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk sejarah Nabi Muhammad SAW untuk episode yang kedua. Ya. Jadi untuk episode yang kedua ini, mungkin setelah saya hanya mampu membicarakan sampai kepada seputar hijrah ya, terkait dengan alokasi waktu yang tersisa buat kita nantinya. Ya. Karena itu mungkin mudah-mudahan ini mencukupi atau memadai. Rekan mahasiswa dan seluruh Anda di dormitory, untuk seri part kedua ini kita membahas tentang hijrah. Hijrah pertama dalam Islam adalah ketika Nabi SAW melihat keganasan kaum musyrik yang hari kian bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslim, maka beliau berkata kepada mereka, alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu, pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu. Demikian ungkapan Rasulullah kepada para sahabat pada masa itu. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Ya. Menyelamatkan agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam Islam. Di antara kaum muhajirin yang terkemuka ialah Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, atau Hudzaifah beserta istrinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Sampai akhirnya para sahabat Rasulullah sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. Nah, ketika kaum Quraisy mengetahui peristiwa ini, mereka segera mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As sebelum masuk Islam ya, Amr bin As sebelum masuk Islam, menemui Najasyi, raja, dengan membawa berbagai macam hadiah, Raja Habasyah. Hadiah-hadiah ini diberikan kepada sang raja, para pembantu dan pendetanya. Maksud diberikannya ini tentu dengan harapan agar mereka berkenan menolak kehadiran kaum muslim dan mengembalikan mereka kepada kaum musyrik di Mekah. Ketika kedua utusan ini berbicara dengan Najasyi tentang kaum muhajirin tersebut, ternyata Najasyi menolak
untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kedua utusan tersebut. Sebelum dia menanyai mereka, kaum muhajirin, tentang agama baru yang dianutnya. Lalu kemudian kaum muslimin dan kedua utusan tersebut dihadapkan di hadapan Raja Najasyi. Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslim, agama apakah yang membuat kamu meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyarakatmu? Saya pernah dengar atau Dan kamu tidak masuk ke dalam agama aku dan agama lainnya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib selaku juru bicara kaum muslim menjawab, Baginda Raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah. Menyembah berhala, makan bangkai, berbuat kejahatan, memutuskan persaudaraan, berlaku buruk terhadap tetangga, dan yang kuat menindas yang lemah, berlaku buruk terhadap orang-orang yang lemah. Sampai kemudian Allah mengutus seorang rasul kepada kami, orang yang kami kenal asal keturunannya, kesungguhan tutur bahasanya, kejujuran dan kesucian hidupnya. Nah, ia mengajak kami supaya mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Ia juga memerintah kami supaya berbicara benar, menunaikan amanat, memelihara persaudaraan, berlaku baik terhadap tetangga, menjauhkan diri dari segala perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami berbuat jahat, berdusta, dan makan harta milik anak yatim. Ia juga memerintahkan kami sholat dan berpuasa. Kemudian kami beriman kepadanya, membenarkan semua tutur katanya, menjauhi apa yang diharamkan olehnya, dan menghalalkan apa yang dihalalkan bagi kami. Karena itulah kami dimusuhi oleh masyarakat kami. Mereka menganiaya dan menyiksa kami, memaksa kami supaya meninggalkan agama kami dan kembali menyembah berhala. Ketika mereka menindas dengan memperlakukan kami dengan sewenang-wenang dan memperlakukan kami, merintangi kami menjalankan agama kami, terpaksalah kami datang ke negeri Baginda. Kami tidak menemukan pilihan lain kecuali Baginda. Dan kami berharap tidak akan diperlakukan sewenang-wenang di negeri Baginda. Lalu Najasyi bertanya, apakah kamu dapat menunjukkan kepada kami sesuatu yang dibawa oleh Rasul dari Allah itu? Ja'far menjawab, ya. Ja'far lalu membacakan surat Maryam. Mendengar firman Allah itu, Najasyi berlinang air mata. Najasyi lalu berkata, apa yang engkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama. Nah, kemudian Najasyi menoleh kepada kedua orang utusan kaum musyrik seraya berkata, silakan kalian berangkat pulang. Demi Allah mereka tidak akan kuserahkan kepada kalian. Tetapi kedua utusan ini masih ngeyel juga nampaknya. Sampai keesokan harinya kaum musyrik itu menghadap lagi sama Najasyi. Kedua utusan itu berkata kepada Najasyi, wahai Baginda Raja, sesungguhnya mereka menjelek-jelekan Isa putra Maryam. Panggillah mereka dan tanyakanlah pandangan mereka tentang Isa. Kemudian mereka dihadapkan sekali lagi di hadapan Najasyi untuk ditanya tentang pandangan mereka terhadap Isa Al-Masih. Ja'far menerangkan, pandangan kami mengenai Isa sesuai dengan diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, ruh Allah, dan kalimatnya yang diturunkan kepada perawan Maryam yang sangat tekun bersembah sujud. Lalu Najasyi kemudian mengambil sebatang lidi yang terletak di atas lantai. Kemudian berkata, apa yang engkau katakan tentang Isa tidak berselisih, kecuali hanya sebesar lidi ini.
Lalu kemudian Najasyi mengembalikan seluruh barang-barang hadiah dari kaum musyrik kepada kedua utusan itu. Sejak itulah kaum muslim tinggal di Habasyah dengan tenang dan tentram. Sementara kedua utusan Quraisy itu kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Nah, apa yang kita lihat dari kandungan dari hijrah yang pertama ini? Pada saat Rasulullah dan para sahabatnya sedang menghadapi siksaan dan gangguan dari kaum Quraisy, datanglah utusan dari luar Mekah menemui Rasulullah yang ingin mempelajari Islam. Mereka berjumlah 30 orang lebih dari kaum Nasrani Habasyah. Datang bersama Ja'far bin Abu Thalib. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengetahui sifat-sifatnya, serta mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada mereka, segeralah mereka beriman semuanya. Nah, ketika berita itu sampai kepada Abu Jahal, segera ia mendatangi mereka, seraya berkata, kami belum pernah melihat utusan yang paling bodoh kecuali kamu. Kamu diutus oleh kaummu untuk menyelidiki orang ini. Tetapi kamu belum sempat duduk dengan tenang di hadapannya. Kamu sudah melepaskan agamamu dan membenarkan apa yang diucapkannya. Mereka jawab, semoga keselamatan atasmu. Kami tidak mau bertindak bodoh seperti kamu. Biarlah kami mengikuti pendirian kami, dan kamu pun bebas mengikuti pendirianmu. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan yang baik ini. Ungkapan inilah yang ditabalkan juga dalam Al-Quran ketika Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Qasas ayat 52-53 ya. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dan membenarkannya. Membenarkan tentang riwayat akan datangnya pengganti Isa. Nah, berkaitan dengan utusan ini ada dua masalah penting yang menarik perhatian kita. Yang pertama, bahwa kedatangan utusan itu ke Makkah untuk menemui Rasulullah dan pelajari Islam pada saat kaum muslimin sedang menghadapi siksaan, gangguan, pemboikotan, dan tekanan. Ini merupakan bukti nyata bahwa penderitaan dan musibah yang dialami oleh para aktivis dakwah Islam itu tidak berarti sama sekali sebagai suatu kegagalan. Di samping tidak boleh menjadi lemah atau putus asa. Buktinya, ternyata dari daerah yang lain, mereka mendapatkan orang-orang yang mendukung. Sekalipun mereka mengalami kesulitan terhadap suku bangsanya sendiri. Jadi walaupun siksaan dan gangguan, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai keberhasilan, itu harus ditahankan untuk mendapatkan kemenangan. Utusan dari Nasrani Habasyah yang berjumlah 30, atau dalam riwayat lain itu ada dijumlahkan 40 orang lebih, datang dari negeri seberang kepada Rasulullah untuk menyatakan wala, dukungan kepada dakwah baru Islam. Nah, juga secara de facto menyatakan bahwa musuh-musuh dakwah Islam tidak akan mampu, kendati pun melancarkan berbagai tekanan, teror, siksaan, dan intimidasi kepada para aktivis, aktivitasnya tidak untuk menghalangi keberhasilannya, atau tidak akan mungkin bisa menghalangi keberhasilannya atau menahan penyebarannya ke berbagai penjuru dunia. Dan seolah-olah Abu Jahal telah mengetahui hakikat ini, sehingga terlihat nyata pengaruhnya pada jiwa dan ucapannya yang busuk yang ditujukan kepada dua utusan tersebut. Tapi apa yang harus dia lakukan ya? Sesuatu yang dapat lakukan hanyalah meningkatkan penyiksaan dan teror kepada kaum muslimin. Yang kedua, apakah jenis keimanan para utusan tersebut?
Apakah dari jenis keimanan yang keluar dari kegelapan kepada cahaya? Kalau dilihat dari ungkapan-ungkapan yang disampaikan mereka, sesungguhnya keimanan mereka hanyalah kelanjutan dari keimanan yang terdahulu. Dan sekedar melaksanakan konsekuensi dari akidah yang dianutnya. Mereka itu adalah para penganut Injil yang beriman dan mengikuti petunjuknya. Karena Injil memerintahkan agar mengikuti Rasul yang sudah datang sesudah Isa. Maka sebagai konsekuensi keimanannya ialah mengimani Nabi ini, yaitu Muhammad SAW. Nah, dengan demikian, keimanan mereka kepada Rasulullah SAW bukan proses perpindahan dari suatu agama kepada agama yang lebih baik, tetapi hanya merupakan kelanjutan dari hakikat keimanan kepada Isa alaihissalam dan ajarannya. Nah, itu tadi yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 53 itu. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Dan apabila dibacakan Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Yakni kami sebelumnya telah membenarkan dan mengimani ajaran yang diserukan oleh Muhammad SAW sebelumnya. Karena ajaran itu termasuk yang diperintahkan oleh Injil untuk mengimaninya. Nah, demikianlah sikap setiap orang yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Isa atau Musa. Karena itu Allah memerintahkan Rasulnya agar dalam mengajak ahli kitab kepada Islam cukup dengan menuntut pelaksanaan ajaran yang terdapat di dalam Taurat dan Injil yang mereka imani. Kalau mereka memang mengimani kitab mereka, insya Allah mereka akan mengikuti kepada Rasulullah. Kalau nanti kita lihat di Al-Maidah 68, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Nah itu ya. Nah ya, pemahaman mereka itu ini merupakan penegasan pemahaman Islam Muhammadiyah ya. Pemahaman Islam Muhammadiyah bahwa ad-dinul haq, agama yang benar itu hanya satu. Semenjak Adam hingga Nabi Muhammad, perkataan agama-agama langit yang sering kita dengar itu tidak benar. Ya. Karena kita melihat bahwa sebetulnya satu-satunya agama yang benar adalah Islam itu. Rekan-rekan sekalian, dari peristiwa hijrah ke Habasyah ini, setidaknya kita mencatat 3 pelajaran. Yang pertama, berpegang teguh dengan agama dan menegakkan sendi-sendinya merupakan landasan dan sumber bagi setiap kekuatan. Juga merupakan pagar untuk melindungi setiap hak, baik berupa harta, tanah, kebebasan, atau kehormatan. Oleh sebab itu, para penyeru kepada Islam dan mujahidin di jalan Allah wajib mempersiapkan diri secara maksimal untuk melindungi agama dan prinsip-prinsipnya. Dan menjadikan negeri, tanah air, harta kekayaan, dan kehidupan sebagai sarana untuk mempertahankan dan memancangkan akidah itu. Sehingga apabila diperlukan, ia siap mengorbankan segala sesuatu di jalannya. Apabila agama sudah terkikis atau terkalahkan, maka tidak ada lagi artinya negeri, tanah air, dan harta kekayaan. Bahkan tanpa keberadaan agama dalam kehidupan, kehancuran akan segera melanda segala sesuatu. Tetapi jika agama tegak, terpancangkan sendi-sendinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan akidahnya terhunjam dalam lubuk hati setiap orang, maka segala sesuatu yang dikorbankan di jalannya akan segera kembali. Bahkan akan lebih kuat daripada sebelumnya,
karena dikawal oleh pagar kedermawanan, kekuatan, dan kesadaran. Rekan-rekan, sudah menjadi sunnatullah itu di alam semesta bahwa sepanjang sejarah bahwa kekuatan moral merupakan pelindung bagi peradaban dan kekuatan material. Jika satu umat memiliki akhlak yang baik, akidah yang sehat, dan prinsip-prinsip sosial yang benar, maka kekuatan materialnya akan semakin kukuh, kuat, dan tegar. Tetapi jika akhlaknya bejat, akidahnya menyimpang, dan sistem sosialnya tidak benar, maka kekuatan materialnya tidak akan lama. Pasti mengalami keguncangan dan kehancuran. Lihat-lihat saja negara yang banyak korup itu, yang akhlaknya tidak pada baik, yang memanfaatkan kekuasaan. Sekilas tampak pembangunan luar biasa yang terjadi, tetapi tingkat korupsi yang luar biasa itu, maka dalih pembangunan itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Berdalil kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat, tetapi sebetulnya dana-dananya itu yang dipergunakan untuk mereka. Mungkin Anda akan melihat suatu bangsa yang secara material berdiri tegar dalam puncak kemajuannya. Padahal sistem sosial dan akhlaknya nggak benar. Maka sesungguhnya bangsa ini sedang berjalan menuju kehancurannya. Ya mungkin kita tidak dapat melihat dan merasakan perjalanan yang cepat ini. Karena pendeknya umur manusia dibandingkan dengan umur sejarah dan generasi. Perjalanan ini hanya dapat dilihat oleh mata sejarah yang tidak pernah tidur. Bukan oleh mata manusia yang serba terbatas. Ya mungkin juga Anda akan melihat suatu bangsa yang tidak pernah segan-segan mengorbankan segala kekuatannya demi mempertahankan akidah yang benar dan membangun sistem sosial yang sehat. Tetapi tidak lama kemudian bangsa pemilik akidah yang benar dan sistem sosial yang sehat ini berhasil mengembalikan negerinya yang hilang dan harta kekayaan yang dirampok, bahkan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya. Coba bayangkan dulu waktu revolusi Iran itu ya. Baru revolusi, berperang lagi lawan Irak pada masa itu, tapi negaranya justru kuat secara ekonomi. Jadi hijrah itu dibolehkan. Jika tanpa hijrah mengakibatkan terjadinya fitnah pada keimanan mereka. Hijrah ke negeri kafir juga dibolehkan. Sepanjang negeri yang dituju memberikan perlindungan atau kebebasan menjalankan agamanya dan berdakwah kepadanya. Itu lebih patut dijadikan tempat tinggal. Najasyi itu adalah seorang ahli kitab dan mengakui kebenaran kenabian Muhammad SAW. Kalau saudaraku ingat kisah tentang hadis tentang sholat ghaib jenazah, itu berkaitan dengan meninggalnya Raja Habasyah ini. Dia menjadi muslim tetapi tidak memproklamirkan keislamannya. Dan Nabi khawatir jangan-jangan tidak ada yang mensolatkannya, maka sholat gaib yang pertama terjadi yang Rasul lakukan adalah ketika mendengar berita wafatnya Raja Najasyi ini. Teman-teman, hijrah kedua ke Taif. Setelah merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang lancarkan kaum Quraisy, Rasulullah kemudian berangkat ke Taif. Mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Thaqif, dan mengharap agar mereka dapat menerima ajaran agama yang dibawa dari Allah. Nah, setibanya di Taif, beliau menuju tempat para pemuka Bani Thaqif sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah. Beliau berbicara tentang Islam dan mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Tetapi ajakan beliau itu ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Kemudian Rasul bangkit meninggalkan mereka, seraya berharap supaya mereka menyembunyikan berita kedatangan dari kaum Quraisy. Tetapi itu pun mereka tolak.
Mereka lalu mengerahkan kaum penjahat dan para budak untuk mencerca dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah berusaha melindungi beliau, tetapi kewalahan, sehingga Zaid bin Harithah pun terluka pada kepalanya. Setelah mereka sampai di kebun milik Uqbah bin Rabi'ah, Rasul dan para sahabat, para penjahat dan para budak yang mengejarnya baru berhenti dan kembali. Tetapi tanpa diketahui ternyata beliau sedang diperhatikan oleh 2 orang anak Rabi'ah yang sedang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah pohon anggur itu, Rasul mengangkat kepalanya seraya mengucapkan doa kepada Allah. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan ketidakberdayaan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan menangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan kepadaku. Hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diri enggak Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain berkenan-Mu. Mendengar doa itu, tergerak rasa iba di dalam hati kedua anak lelaki Rabi'ah yang memiliki kebun itu. Mereka memanggil pelayannya, seorang Nasrani bernama Addas. Kemudian diperintahkan, ambil buah anggur dan berikan kepada orang itu. Ketika Addas meletakkan anggur itu di hadapan Rasul dan berkata, makanlah, Rasul mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillah. Kemudian dimakannya. Mendengar ucapan ini, Addas berkata, demi Allah, kata-kata ini pernah diucapkan oleh penduduk daerah ini. Rasulullah bertanya, kamu dari daerah mana? Dan apa agamamu? Addas menjawab, saya seorang Nasrani dari daerah. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu dari negeri seorang saleh bernama Yunus, anak Matius? Rasulullah SAW menerangkan, Yunus bin Matius adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Seketika itu juga Addas berlutut di hadapan Rasul. Lalu mencium kepalanya, kedua tangannya, dan kedua. Di saat hijrah ke Taif itu juga adalah saat pertama kali jin mendengarkan ucapan Nabi. Yang tertera nanti dalam Quran surah Al-Ahqaf. Ya. Yang menyebabkan banyaknya jin masuk Islam. Wa istarrabna ilaikal nafarim minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadrahu qalu sampai akhir ayat ya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jin-jin ini berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan waktu hijrah ke Taif ini juga nanti apalagi ya, satu lagi peristiwa yang perlu kita ingat ya. Selain jin itu ya. Mudah-mudahan nanti ingat tengah jalan ya. Baik, kita lihat dulu apa kandungan hikmah yang diambil dari hijrah kedua ke Taif ini.
Yang pertama bahwa semua bentuk penyiksaan dan penderitaan yang dialami Rasulullah SAW, khususnya dalam perjalanan hijrah ke Taif ini, hanyalah merupakan sebagian dari perjuangan tablighnya kepada manusia. Diutusnya Rasulullah bukan hanya untuk menyampaikan akidah yang benar tentang alam dan penciptanya, hukum-hukum, tetapi juga untuk menyampaikan kepada kaum muslimin kewajiban bersabar yang telah diperintahkan dan menjelaskan cara pelaksanaan sabar itu. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita misalnya ya soal cara peribadatan dengan peragaan yang bersifat aplikasi seperti sholat misalnya. Kan ada Rasul mengingatkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Atau juga misalnya, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara pelaksanaan ibadah hajimu. Nah, kalau dikaitkan dengan kesabaran, seolah-olah Rasulullah melalui kesabaran yang telah dicontohkannya memerintahkan kepada kita, bersabarlah kamu sebagaimana kamu lihat saya bersabar. Kira-kira begitu ya. Dan ini menjadi penting untuk disampaikan kepada semua manusia. Nah, dalam memandang fenomena hijrah Rasulullah ke Taif ini, mungkin ada orang yang menyimpulkan bahwa Rasulullah telah menemui jalan buntu dan merasa putus asa. Sehingga dalam menghadapi penderitaan yang sangat berat itu, ia mengucapkan doa tersebut kepada Allah. Setelah tiba di kebun kedua anak Rabi'ah. Tetapi sebenarnya Rasulullah telah menghadapi penganiayaan tersebut dengan penuh ridho, ikhlas, dan sabar. Dari mana kita lihat? Seandainya Rasul tidak sabar menghadapinya, tentu Rasulullah bisa membalasnya. Namun ternyata Rasulullah tidak melakukannya. Ketika dia berdoa tersebut, maka ketika dia menengadah ke atas, ternyata malaikat penjaga gunung sudah ada di atas itu. Dan kemudian berkata, apa perlu saya balikkan gunung itu? Menimpa mereka semuanya. Penduduk Taif itu. Tapi jawab Nabi, bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ya. Dan kalau kita perhatikan, poin keduanya, dari peristiwa sirah Rasulullah bersama kaumnya, kita akan dapati bahwa penderitaan yang dialami Rasul kadang-kadang sangat berat dan menyakitkan ya. Tetapi pada setiap penderitaan dan kesengsaraan di alamnya selalu diberikan penawar. Penawaran dimaksud sebagai hiburan bagi Rasulullah agar faktor-faktor kekecewaan dan perasaan putus asa tidak sampai merasuk ke dalam jiwanya. Dalam peristiwa hijrah Rasul ke Taif itu, dengan segala penderitaan temuinya, baik berupa penyiksaan ataupun kekecewaan hati, maka penawarnya tercermin dari seorang lelaki Nasrani, Adas, ketika datang kepadanya seraya membawa anggur, kemudian bersimpuh di hadapannya, seraya mencium kepala, kedua tangannya dan kakinya. Setelah Nabi mengabarkan padanya bahwa dia adalah seorang Nabi. Nah, sebetulnya kedua anak Rabi'ah itu termasuk musuh bebuyutan Islam. Ayahnya itu termasuk musuh bebuyutan Islam. Bahkan termasuk di antara orang-orang yang mendatangi Abu Thalib, paman Nabi, yang meminta agar Abu Thalib menghentikan Muhammad itu. Atau membiarkan mereka bertarung melawan Muhammad. Sampai salah satu di antara kedua kelompok ini hancur binasa. Tetapi, apa yang terjadi dengan aneh, naluri kebiadaban itu berubah dengan serta-merta menjadi naluri kemanusiaan yang dibawa agama ini. Rekan sekalian, selanjutnya Rasul mengadakan pertemuan dengan kaum Ansor, ya, yang menganut agama Islam. Pada setiap musim haji, Nabi mendatangi kabilah-kabilah. Itu kebiasaan Rasul yang datang ke Baitul Haram. Membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada seorang pun yang menyambut ajakannya. Setiap kali Rasul berseru kepada mereka, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya kalian beruntung. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab dan orang-orang Ajam. Jika kalian beriman, maka kalian akan menjadi raja di surga.
Abu Lahab yang selalu menguntit Nabi ini, menguntit-untit Nabi terus, segera menimpali, janganlah kalian mengikutinya. Sesungguhnya dia seorang yang murtad dan pendusta. Sehingga mereka dengan cara yang kasar menolak, bahkan menyakiti Nabi di hadapan tamu-tamu yang sedang datang. Perhatikan dari Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa Nabi SAW datang ke Bani Amir bin Sa'sya'ah. Lalu mengajak mereka beriman kepada Allah dan menawarkan agama Islam kepada mereka. Kemudian salah seorang dari mereka, Bahirah bin Firas, berkata, demi Allah, kalau aku mengambil anak muda ini dari Quraisy, pasti orang-orang Arab akan membunuhnya. Selanjutnya dia bertanya, bagaimana jika kami berbaiat kepadamu? Kemudian Allah memenangkan kamu atas musuhmu. Apakah kami akan mendapatkan kedudukan atau kekuasaan sesudah itu? Nabi jawab, sesungguhnya urusan kekuasaan itu berada di tangan Allah. Dia akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Bahira bin Firas ini langsung berkata, apakah engkau akan menyerahkan leher-leher kami kepada orang-orang Arab demi membelamu? Tetapi setelah Allah memenangkanmu, kekuasaan itu diserahkan kepada selain kami. Kami tidak ada urusan denganmu. Teman-teman, pada tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah sebagaimana dilakukannya setiap tahun. Nah, ketika berada di Aqabah, satu tempat antara Mina dan Makkah, tempat melempar jumrah, Nabi SAW bertemu sekelompok orang dari kabilah Khazraj yang sudah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebaikan. Setelah Rasulullah berbicara kepada mereka dan mengajak mereka untuk menganut Islam, mereka berkata, seraya saling berpandangan, demi Allah, ketahuilah bahwa dia adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepadamu. Jangan sampai mereka mendahului kamu. Akhirnya mereka bersedia menganut Islam. Mereka berkata, kami tinggalkan kabilah kami yang selalu bermusuhan satu sama lain. Tidak ada kabilah yang paling bermusuhan begitu hebat seperti mereka. Masing-masing berusaha menghancurkan lawannya. Mudah-mudahan bersama Anda, Allah akan mempersatukan mereka lagi. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak mereka supaya taat kepada Anda. Kepada mereka akan kami tawarkan pula agama yang telah kami terima dari Anda. Apabila Allah berkenan mempersatukan mereka di bawah pimpinan Anda, maka tidak ada orang lain yang lebih mulia daripada Anda. Orang ini kemudian pulang dan berjanji kepada Rasulullah akan bertemu pada musim haji yang mendatang. Maka masuklah kepada Bait Aqabah yang kedua. Dalam sebuah Bait Aqabah yang kedua apa yang pertama yang tadi? Bait Aqabah yang pertama. Dalam sebuah riwayat, Ubadah bin Samit mengatakan kami sebanyak 12 orang lelaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kami, kemarilah. Berbaiklah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu. Tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yang ada di depan atau di belakangmu. Dan tidak akan membantah perintahku dalam hal kebaikan. Jika kamu memenuhi itu, maka pahalanya terserah kepada Allah. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu, lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarat baginya. Jika kamu melanggar sesuatu dari janji itu, kemudian Allah menutupinya, maka urusannya terserah pada Allah. Bila menghendaki, Allah akan menyiksanya atau memberi ampunan kepada kehendak. Ubadah bin Samit berkata, kemudian kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk menepatinya. Nah, pada kandungan baiat Aqabah pertama ini sudah mulai tampak ya perkembangan-perkembangan atau angin-angin kebaikan. 11 tahun menghadapi kehidupan yang enggak mengenal istirahat dan ketenangan. Setiap saat selalu diancam pembunuhan dan penganiayaan dari orang-orang Quraisy. Tapi semua itu tidak pernah mengundurkan semangat dan kekuatan mereka berdakwah. 11 tahun Rasulullah mengalami keterasingan yang mencekam di antara kaumnya, tetangganya, dan semua kabilah yang ada di sekitarnya. Tetapi Rasulullah tidak pernah putus asa. Ahmad, para ahli hadis dan hakim
yang mensahihkannya meriwayatkan bahwa Rasulullah mendatangi orang banyak pada musim haji seraya berkata, adakah orang yang sudi membawaku kepada kaumnya karena sesungguhnya orang Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan wahyu Allah. Nah, kesabaran dan jerih payahnya telah mulai menampakkan hasil. Tanaman dakwah Rasul sudah mulai menghijau dan tumbuh subur, ya, untuk memberikan hasil dan panen menggembirakan. Ini tampak dengan pada awal tahun ke-11 dari dakwah Rasulullah itu terlihat dari yang pertama, ya. Oh ya, oke, silakan ya. Pertama, hasil dan buah yang dinanti-nanti ini datang dari luar Quraisy, jauh dari kaum Rasulullah sendiri. Kendati pun beliau telah bergaul dan hidup di tengah-tengah mereka sekian lama, tapi ternyata bangsa lain yang tertarik atau yang berjanji untuk memberikan perlindungan. Nah, ini menarik. Mengapa pendukung pertama Nabi justru bukan dari kaumnya? Ini kehendak Allah lagi. Agar supaya tidak muncul tuduhan bahwa dakwah Rasulullah itu adalah dakwah nasionalisme Arab yang dibentuk oleh ambisi kaumnya. Kalau berhasil, kira-kira begitu, seolah-olah nanti tuduhannya muncul begitu. Jadi dengan orang lain, bukan dari kaumnya sendiri, itu sebuah permulaan yang baik juga. Yang kedua, jika diperhatikan cara permulaan Islamnya kaum Ansor, nampak bahwa Allah telah mempersiapkan kehidupan dan lingkungan kota Madinah untuk menerima dakwah Islam itu. Di dalam dada para penduduk Madinah telah ada kesiapan untuk menerima Islam. Apa bentuk-bentuk kesiapan itu? Kesiapan jiwa itu. Ya, seperti kita ketahui, penduduk Madinah terdiri atas penduduk asli, yaitu musyrikin Arab dan orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat di Jazirah. Kaum musyrik Arab terbagi atas dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, sehingga terjadi beberapa kali peperangan antara mereka. Berkata Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya Muhtasyar Sirah Rasulullah SAW, bahwa peperangan antara kedua suku ini berlangsung selama 120 tahun. Dalam peperangan yang panjang ini masing-masing dari suku Aus dan Khazraj bersekutu dengan kabilah Yahudi. Aus bersekutu dengan Bani Quraidah dan Khazraj bersekutu dengan Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Peperangan yang terakhir terjadi antara Aus dan Khazraj, ialah perang Bu'as. Terjadi beberapa tahun sebelum hijrah dan mengorbankan sejumlah besar pemimpin mereka. Selama masa peperangan tersebut, setiap kali terjadi perselisihan antara Yahudi dan Arab, kaum Yahudi merasa senantiasa mengancam orang Arab dengan kedatangan seorang nabi yang mereka akan menjadi pengikutnya dan memerangi orang-orang Arab sebagaimana kaum Ad dan Iram diperangi. Nah, kondisi inilah yang menjadikan penduduk Madinah senantiasa mengharapkan kedatangan agama ini. Sehingga banyak di antara mereka yang menggantungkan harapan kepada agama ini untuk bisa mempersatukan mereka dan mengakhiri perselisihan yang berkepanjangan sesama mereka itu. Nah, kemudian timbul Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua ini prinsipnya sama dengan Bai'at Aqabah yang pertama. Karena masing-masing dari keduanya merupakan pernyataan masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ya. Dan perjanjian untuk taat, mengikhlaskan agamanya kepada Allah dan patuh kepada perintah Rasulnya. Nah, hanya ada bedanya, ada dua perbedaan penting yang patut dicatat antara bait yang pertama, bait Aqabah yang pertama dengan bait Aqabah yang kedua. Pertama, jumlah orang-orang Madinah yang berbaiat pada bait Aqabah yang pertama sebanyak 12 orang lelaki. Sementara jumlah orang-orang yang berbaiat pada baiat Aqabah kedua lebih daripada 70 orang. 2 di antaranya perempuan. Ke-12 orang tersebut kembali ke Madinah bersama Mus'ab bin Umair, bukan untuk menyembunyikan diri di rumah masing-masing, tetapi untuk menyebarkan Islam kepada setiap orang di sekitarnya, laki-laki maupun wanita, dengan membacakan Al-Quran
dan menjelaskan hukum-hukumnya kepada mereka. Karena itulah Islam tersebar dengan cepatnya di Madinah. Sehingga tidak ada lagi rumah yang tidak tersentuh oleh Islam. Bahkan Islam kemudian menjadi buah bibir penduduknya. Dan ini adalah kewajiban setiap muslim di mana dan kapan saja dia berada. Yang kedua, butir-butir baiat yang pertama tidak menyebutkan masalah jihad dengan kekuatan. Tetapi pada bait yang kedua menyebutkan secara jelas perlunya jihad dan membela Rasulullah dan dakwahnya dengan segala sarana. Sebab terjadi perbedaan ini ialah karena orang yang berbaiat pada bait pertama ketika hendak ke Madinah, mereka berjanji kepada Rasul untuk kembali menemui beliau pada tahun berikutnya dengan membawa sejumlah kaum muslimin dan memperbaharui baiat dan sumpah setia mereka. Karena itu tidak ada sesuatu yang mengharuskan dilakukannya baiat perang, apalagi perang itu belum diizinkan. Menurut pendapat yang telah disepakati, ayat jihad yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu oleh riwayat At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata ketika Nabi SAW diusir dari Mekah, Abu Bakar berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka telah mengusir Nabi mereka, sungguh mereka akan binasa. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Abu Bakar berkata, kemudian aku tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi qital. Qital itu berarti makna konkret tentang perang. Ya. Kalau jihad maknanya lebih luas dari qital. Qital itu hanya salah satu. Ada pertanyaan pula, mengapa jihad dengan kekuatan dan qital itu baru disyariatkan pada masa-masa tersebut? Nah, ini juga ada hikmahnya. Yang pertama, tepat sekali jika dilakukan pengenalan tentang Islam, seruan kepadanya, pembeberan argumentasinya, dan penjelasan terhadap segala kemusyrikannya sebelum diwajibkan qital. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan tahapan-tahapan awal dalam berjihad. Karena itu pelaksanaannya merupakan fardu kifayah, di mana kaum muslimin bersama-sama bertanggung jawab terhadapnya. Yang kedua adalah rahmat Allah kepada hambanya juga, bahwa Allah tidak mewajibkan qital kecuali setelah adanya Darul Islam yang dapat dijadikan tempat berlindung dan mempertahankan diri. Dan dalam kaitan ini, Madinah adalah Darul Islam yang pertama. Rekan sekalian, sebab itu mulailah rombongan hijrah sahabat disampaikan oleh Nabi. Ya, Nabi mengizinkan sahabat hijrah ke Madinah. Ya, Ibnu Sa'ad dan kitabnya At-Tabaqat menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, ketika jumlah pengikutnya mencapai 70 orang, Rasulullah merasa senang karena Allah telah membuatkan satu benteng pertahanan dari suatu kaum yang memiliki keahlian dalam peperangan, persenjataan, dan pembelaan. Tetapi permusuhan dan penyiksaan kaum musyrik terhadap muslim pun semakin gencar dan berat. Maka mereka menerima cacian dan siksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Mereka mengadu kepada Rasulullah dan minta hijrah. Nah, pengaduan dan permintaan itu dijawab oleh Rasulullah. Sesungguhnya aku telah diberitahu bahwa tempat kalian adalah di Yasrib. Maka siapa yang ingin keluar, maka hendaklah keluar ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama perdana yang kemudian setelah Rasulullah berubah menjadi nama yang menjadi Madinah. Tidak ada seorang sahabat pun dari Rasulullah yang berani berhijrah secara terang-terangan, kecuali Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa ketika Umar hendak hijrah, ia membawa pedang, busur, panah, dan tongkat di tangannya menuju Ka'bah. Kemudian sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy, Umar melakukan tawaf 7 kali. Ia datang ke makam, mengerjakan sholat, kemudian berdiri saya berkata, semoga celakalah wajah-wajah ini. Wajah-wajah inilah yang akan dikalahkan Allah. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim piatu, hendaklah ia menghadangku di balik lembah ini. Itu ungkapan Umar bin Khattab.
Selanjutnya Ali mengatakan tidak seorang pun berani mengikuti Umar kecuali beberapa kaum lemah yang telah diberitahu Umar. Rekan-rekan sekalian, dari pensyariatan hijrah ini dapat diambil pula dua hukum syariah. Pertama, wajib berhijrah dari Darul Harbi ke Darul Islam. Al-Qurtubi meriwayatkan pendapat Ibnu Arab, sesungguhnya hijrah ini wajib pada masa Rasulullah dan tetap wajib sampai hari kiamat. Hijrah yang terputus dengan Fathul Makkah itu hanya di masa Nabi saja. Karena itu jika ada orang yang tetap tinggal di Darul Harbi, berarti dia melakukan maksiat. Termasuk Darul Harbi ialah tempat di mana orang Muslim tidak dapat melakukan syiar-syiar Islam. Seperti sholat susah, puasa payah, berjamaah nggak bisa, azan, dan hukum-hukum lain yang bersifat zahir. Yang kedua, selama masih memungkinkan, sesama kaum muslimin wajib memberikan pertolongan, sekalipun berlainan negara dan bumi. Para imam dan ulama sepakat bahwa kaum muslimin apabila mampu, wajib menyelamatkan orang-orang Islam yang tertindas, ditawan atau dianiaya, di mana saja mereka berada. Jika mereka tidak melakukannya, maka mereka berdosa besar. Terakhir, rekan sekalian, hijrah Rasulullah. Ya. Dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa setelah Abu Bakar melihat kaum muslimin sudah banyak yang berangkat hijrah ke Madinah, ia datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Aku ingin memperoleh izin lebih dulu dari Allah. Abu Bakar bertanya, apakah engkau juga menginginkannya? Jawab Nabi, ya. Kemudian Abu Bakar menangguhkan keberangkatannya untuk menemani Rasulullah SAW. Lalu ia membeli 2 ekor unta dan dipeliharanya selama 4 bulan. Selama masa tersebut, kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar Mekah. Mereka mulai khawatir ini. Jangan-jangan Rasul akan keluar Mekah juga, kemudian menghimpun kekuatan di luar sana dan akan menyerang mereka. Saya tidak perpanjang cerita tentang ini, tetapi kemudian mari kita lihat kandungan hikmahnya. Ya. Yang pertama, hal yang paling menonjol dalam kisah hijrah Rasul ini ialah pesan beliau kepada Abu Bakar supaya menunda keberangkatannya untuk menemaninya dalam perjalanan hijrah. Dari peristiwa ini pula, para ulama menyimpulkan bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang paling dicintai Rasulullah, paling dekat kepadanya, dan paling berhak menjadi khalifah sesudahnya. Ya, kesimpulannya juga dikuatkan dengan beberapa peristiwa lainnya ya. Seperti perintah Rasul kepadanya untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Yang kedua, mungkin akan terlintas dalam benak seorang muslim untuk membandingkan hijrahnya Umar bin Khattab dan hijrahnya Nabi. Lalu bertanya, kenapa Umar itu berhijrah secara terang-terangan? Seraya menantang kaum musyrik tanpa rasa takut sedikit pun. Sementara Rasulullah saat berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Apakah Umar lebih berani ketimbang Nabi? Kira-kira begitu pertanyaannya. Rekan sekalian, jawabnya bahwa Umar radhiyallahu an ataupun orang muslim lainnya tidak sama posisinya dengan Rasulullah. Semua tindakannya dianggap sebagai tindakan pribadi, tidak menjadi hujjah syar'iyah. Akan tetapi halnya Rasulullah, beliau adalah orang yang bertugas menjelaskan syariat. Yakni bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan agama merupakan syariat bagi kita. Itu sebabnya maka sunnah Nabi berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan takrir atau penetapannya, penetapan dengan diamnya merupakan sumber syariat yang kedua. Lah kalau Rasulullah melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar, niscaya orang-orang akan mengira bahwa cara dan tindakan seperti itu adalah wajib. Yakni tidak boleh mengambil sikap hati-hati. Apalagi bersembunyi ketika keadaan berbahaya. Padahal Allah menegakkan syariatnya di dunia ini berdasarkan tuntutan sebab dan akibat. Berdasarkan sebab dan akibat. Bahkan segala sesuatu pada hakikatnya terjadi dengan sebab dan kehendak dari Allah. Karena itu Rasulullah menggunakan semua sebab dan sarana yang secara rasional tepat dan sesuai dengan pekerjaan tersebut. Sampai tidak ada sarana yang bisa dimanfaatkan
kecuali telah digunakan oleh Rasulullah. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib supaya tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimutnya. Juga membayar seorang musyrik setelah dapat dipastikan kejujuran sebagai penunjuk jalan rahasia, bersembunyi di gua selama 3 hari, dan persiapan lainnya nggak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Kesemuanya ini untuk menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah tidak melarang pemakaian dan pemanfaatan sebab-sebab yang memang itu jalan atau memang dijadikan Allah sebagai sebab yang menghantarkan kepada apa yang terbaik dalam tingkah laku dan perbuatan kita itu dengan tujuan kita itu. Nah, yang ketiga, tugas Ali yang menggantikan Rasul dalam rupanya Ali itu bertugas juga mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh para pemiliknya kepada Nabi. Bayangkan ketika Nabi pergi hijrah, loh barang-barang titipannya bagaimana nasibnya? Nah, itu sudah dipegang oleh Ali. Jadi merupakan bukti nyata bagi sikap Rasul itu merupakan bukti nyata bagi sikap kontradiktif yang diambil oleh kaum musyrik. Pada satu sisi mereka mendustakannya, tapi pada sisi lain mereka justru menemukan orang-orang yang begitu amanah dan jujur dari Nabi. Ini menunjukkan bahwa keingkaran dan penolakan mereka bukan meragukan kejujuran Nabi, tetapi karena kesombongan, keangkuhan terhadap kebenaran yang dibawanya. Di samping karena takut kehilangan kepemimpinan dan kesewenang-wenangan mereka itu. Nah, keempat, jika kita perhatikan kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar yang mondar-mandir antar Gua Sur dan Makkah mencari berita dan mengikuti perkembangan, kemudian melaporkannya kepada Nabi dan ayahnya. Juga tugas yang dilakukan oleh saudaranya perempuannya Asma binti Abu Bakar dalam mempersiapkan bekal perjalanan, dalam mensuplai makanan. Ini semuanya merupakan satu gambaran dan sosok kepribadian yang harus diwujudkan oleh para pemuda muslim yang berjuang di jalan Allah demi merealisasikan prinsip-prinsip Islam dan menegakkan masyarakat Islam. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada ritus peribadatan, tetapi harus mengerahkan segenap potensi dan seluruh kegiatannya untuk perjuangan Islam. Itu ciri khas pemuda dalam kehidupan Islam dan kaum muslimin pada setiap masa. Jadi semuanya ini mudah-mudahan akan memberikan sebuah pembelajaran atau seluruh peristiwa hijrah ini memberikan sebuah gambaran yang utuh tentang Islam, bagaimana bersikap dan perilaku. Saya kira saya hanya sampai di sini untuk pada tahap kedua ini. Karena nanti akan masuk kepada periode setelah Rasulullah berada di Madinah. Sampai di sini. Sementara saya tutup share-nya. Silakan teman-teman. Jam 6.18. 6.18 ya. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Buya Sayonara. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Di sini ada El, Fai, Amen, dan Adia. Yang mau bertanya siapa ya? Saya Kak. Fai. Baik, oke. Baik, Ai, silakan. Bayi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, Rasulullah kan tadi hijrah ke Taif. Nah, itu apa sih alasan Rasulullah dan penyebab-penyebabnya itu hijrah ke Taif? Ya karena beratnya siksaan atau banyaknya tekanan-tekanan, boikot ekonomi dan segala macam yang dilakukan oleh para orang-orang Quraisy. Sehingga memang dia harus membantu juga pada sahabat-sahabatnya yang semuanya itu semakin tertekan. Itu cara mereka menyelamatkan iman mereka. Dan Rasul mengajak mereka mencoba untuk menyelamatkan iman itu. Dari kan terus berada di Mekah, tadi kita sudah jelaskan mengapa hijrah itu diperkenankan.
Kalau hijrah itu dalam rangka untuk menyelamatkan iman, maka itu diperkenankan. Berpindah dari negeri yang Darul Harbi ke negeri yang Darus Salam atau Darul Islam, ya tentu dibolehkan. Kita tadi sudah jelaskan bahwa akibat besarnya kejahatan penyiksaan yang dilakukan, maka mencoba beberapa daerah untuk mendapatkan perlindungan, itu adalah bagian cara mereka untuk menyelamatkan akidah mereka. Begitu, Fai. Ya. Jadi sebagai sebuah kesatuan semua ini ya. Jangan kita semakin tidak tahan, tapi kemudian kita juga tidak berupaya. Ini bagian dari cara. Jadi apapun dilakukan. Sama dengan, kenapa Rasul itu harus hijrah? Kalau Allah mau kan bisa dibalikkan semua itu. Kenapa nggak Rasul minta doa saja supaya dihancurkan apa itu misalnya? Tentu tidak. Semua itu ada rahasia di balik itu. Dan Rasul hendak mencontohkan bahwa semua dakwah itu pasti memiliki tantangan. Di balik tantangan itu, maka jangan kita kemudian lekas berputus asa, kemudian berharap supaya Allah menyelesaikannya. Sepertinya kita tidak sabar dengan tindakan-tindakan yang dilakukan kepada kita. Nah, sekaligus juga mengajak sahabat untuk belajar. Ini hebatnya mempertahankan akidah itu. Harus kuat bersabar. Makanya kita disebut dengan makhluk yang mukallaf, yang diberikan taklif, diberikan beban. Tidak ada seorang beriman, tidak ada seorang boleh mengaku beriman kecuali sebelum dia diuji. Nah, itu kan kata Allah dalam firman-Nya. Jadi Rasulullah memberikan contoh seperti kita katakan tadi, "Shallu ra'aitumuni usolli." Kata Rasul, "Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat." Ambillah cara aku manasik haji. Ambil. Seakan-akan banyaknya penderitaan itu sampai Rasul pun merasakannya, sampai Rasul juga membantu sahabat untuk hijrah. Kalau soal sabar, kalian lihatlah saya juga sabar kok, sama juga disiksa, sama juga dihinakan, tapi saya sabar. Biasanya kalau rakyat, pemimpinnya itu bersama rakyat bersama-sama, itu akan sangat amat kuat ya. Tapi kalau pemimpinnya itu hanya di belakang meja saja, rakyatnya enggak didampingin, wah itu malah rasa putus asa mungkin akan ada ya. Begitu, Fai. Mudah-mudahan membantu ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya rasa sudah pada tahu ini memang jamnya sebentar lagi sudah mau ngajar, ini belum berangkat ke kampus ini. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iman. Silakan. Maaf Bu ya, nggak ada buat ngangkat tangan ini di sini di handphone Iman. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi kan Buya bilang katanya jangan kamu mengatakan beriman jika kamu belum mendapatkan ujian. Iya, cobaan. Itu kita bisa menakar keimanan kita enggak sih Buya? Kayak gimana ya? Kita udah ngerasa beriman belum sih gitu? Ya. Yang menakar itu bisa ada dua sisi. Pertama, Allah juga menakar. Apa cara Allah menakar? Allah tidak akan memberikan ujian kepada seorang hamba, melainkan dia pasti yakin hamba itu sanggup. Jadi Allah sudah takar itu tingkat besar ujian itu kepada kita. Tapi kalau kita tidak sanggup atau yang lemah sekalipun kita nggak mampu misalnya, ya itu berarti kita bisa menakar. Iman kita saja ternyata masih lemah. Ya kan kira-kira gitu. Itu kan pertanyaan nanti mungkin nyambung nih, Man. Buya, itu kan ada hadis mengatakan di bulan Ramadan itu setan-setan diborgol ya. Kok masih ada orang berbuat maksiat katanya? Bayangkan, setan diikat aja masih menang mengalahkan kita. Betapa lemahnya iman kita. Itu artinya. Diborgol aja dia itu masih bisa mengalahkan kita. Berarti iman kita seberapa gitu loh maksudnya, ya.
Tapi kalau memang kita sudah istiqomah di agama ini, di jalan-jalan Allah ini, walaupun setannya dilepaskan, diberi kebebasan untuk menggoda kita, kalau iman kita sudah kuat, niscaya tak ada artinya apa-apa. Tapi kalau memang iman kita lemah, sekalipun diikat setan itu juga masih menang melawan kita. Apa iman kita ini ya? Ya gitu iman ya. Oke? Baik Buya, baik. Ya, mengukur iman itu naik atau turun tergantung, gampang saja itu. Ketika kita mulai kira-kira gak ngantuk daripada terawih tidur sebentar, berarti iman lagi drop. Ya sudah, berarti imannya lagi turun, gitu aja. Iya kan? Nah, ini kira-kira mau buka puasa bersama atau saya sholat di masjid aja gitu. Buka puasa bersama aja kayaknya teman-teman. Pergi buka puasa bersama. Buka puasa bersama itu kan bahasanya ibadah, tapi lupa sholat maghribnya nggak ada. Ini kan jadi masalah juga ya. Oke. Saya kira begitu ya, Man ya. Baik Buya, makasih Buya. Yuk. Dipadakan aja ya, Ananda di Taya. Kalau nggak ada lagi ya. Dita. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Cukup deh ya. Cukup deh ya. Bapak yang mohon ini, Dita, dicukupin aja ya. Nggak ada yang nanya lagi tuh. Baik, baik Bu ya. Baik teman-teman, mungkin pengajian yang dapat kita pelajari bahwa pelajaran hijrah Rasulullah dan umat muslim menggambarkan perjuangan menyelamatkan kaidah yang mempunyai banyak hikmah. Berpegang teguh kepada agama, pagar melindungi segala hak, dan menambah ketabahan dan keteguhan iman, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pengajian kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Buya Sainara dan teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Mohon maaf ya teman-teman sekalian ya. Sampai kita ketemu lagi ya. Insyaallah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima ya. kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya.